Bapak dari manajemen KSO dan Bapak Ibu dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi memang pertama saya kesini karena dapat informasi dari teman-teman saya dari komunitas Salabia, pemuda di desa Simau, bahwa dilakukan land clearing di hutan mangrove ini. Saya turun ke sini dan saya ambil titik koordinat, salah satunya di sini. Dan saya tahu lokasi HGU-nya perusahaan di APL. Saya mendiskusikan hal ini sebenarnya sebelumnya juga ke Forum Perguruan Tinggi Kehutanan Indonesia. Berdiskusi kalau hutan mangrove dibuka, tapi dia bukan masuk kawasan hutan negara, apakah itu ada masalah? Karena setahu saya yang namanya ekosistem mangrove, hutan mangrove itu adalah area dengan nilai konservasi tinggi dalam konsepnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan Undang-Undang tahun 2007 nanti saya cek tentang penataan ruang disebutkan area pantai yang ditumbuhi oleh bakau merupakan kawasan lindung. Tetapi memang di Undang-Undang Penataan Ruang tahun 2007 itu tidak disebutkan kalau dia kawasan lindung itu konsekuensinya apa kalau dibuka. Sementara di Undang-Undang Kehutanan hanya menyebutkan hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi, dan sebagian besar wilayahnya Bapak-bapak KSO ini memang semuanya, bukan sebagian besar, semuanya masuk APL. Kecuali di sini yang setelah saya cross check ke BPDAS HL, titik koordinatnya saya kasih dan mereka kirim ulang petanya, dan itu masuk beberapa meter di kawasan hutan lindung. Nah, sekali lagi prinsipnya saya mau katakan sebagai orang kehutanan, kalau di sini hutan lindung, di sebelahnya APL, tapi sama-sama mangrove. Secara fungsi ekologis itu sama saja, nggak ada bedanya. Yang bedanya hanya status di peta saja. Ini HL, sekian meternya APL, tapi fungsi ekologisnya sama. Dan hutan mangrove adalah area dengan nilai konservasi tinggi. Apalagi daerah ini adalah habitat dari burung mamoa, spesies yang dilindungi dan endemik Kepulauan Maluku. Jika perusahaan berkenan karena hutan mangrove, hutan lindung ini sudah diusulkan oleh Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian LHK menjadi program perhutanan sosial. Sehingga arahnya adalah untuk membangun ekowisata dengan mangrove dan burung mamoa atau gosong Maluku sebagai spesies pentingnya. Nah, mungkin perusahaan bisa berkolaborasi untuk mengembangkan. Betul bahwa ini HGU-nya milik perusahaan tapi masuk di ekosistem mangrove kalau boleh tidak termasuk area yang dieksploitasi begitu. Karena dia mangrove adalah ekosistem bernilai konservasi tinggi, kemampuan serap karbonnya 20 kali dibandingkan hutan daratan pada umumnya. Sehingga itu ditetapkan sebagai nilai konservasi tinggi. Mungkin itu kalau lepas hari ini saya memang tidak akan terlalu mempermasalahkan hanya 5 meter. Kalau hanya dari status HL APL-nya saya tidak terlalu masalahkan. Yang saya permasalahkan kalau boleh yang namanya hutan mangrove itu jangan dibuka, jangan di land clearing. Kalaupun itu masuk eksploitasi, masuk HGU-nya perusahaan. Mungkin didorong untuk pengembangan konservasi dan itu menjadi nilai positif bagi perusahaan. Gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, iya Pak Radius, itu penjelasan tadi boleh sedikit saya tanya. Ini kan sifat mangrove juga ini dia kayak merambat. Betul. Nah sekarang kalau pernyataan tadi bahwa tidak boleh diapa-apakan hutan mangrove-nya walaupun dia sudah masuk. Sekarang kalau misalnya dia masuk 4 meter, nanti 10 tahun kemudian dia merambat lagi, dia masuk lagi ke sana, kira-kira itu bagaimana? Ya, prinsipnya yang saya sampaikan tadi itu kalau boleh. Jadi kalau memang, tapi pertama kalau memang status hutan lindung itu kan ada koordinatnya. Kalau dia ternyata mau masuk semakin ke dalam, ya berarti memang alamnya yang membuat dia semakin panjang. Nah memang tetap itu dia punya fungsi ekologis sama dengan hutan mangrove yang sudah di luar HL dengan di HL. Nah makanya saya bilang kalau memungkinkan perusahaan tetap masih untung dengan membuat track record yang positif, hutan mangrove-nya dijadikan untuk konservasi karena area ini juga sudah diusulkan oleh Balai PSKL Kementerian LHK menjadi perhutanan sosial untuk pengembangan ekowisata. Kenapa tidak kolaborasi itu? Daerah-daerah zona ini menjadi zona penyangga koridor bagi dua kepentingan begitu. Jadi biarkanlah
zona penyangga ini tetap lestari. Nah, agak kesananya mungkin baru torang usahakan eksploitasi. Tadi saya sudah katakan bahwa kalau ini kan tergantung dari kebijakan perusahaan. Tapi biasanya teman-teman dari perusahaan itu kalau terkait dengan areal yang dilindungi, biasanya mereka bergeser sekalipun masuk di HGU untuk melindungi tanaman yang ada. Tapi satu sisi lagi tadi seperti Ibu Kabit katakan, kalau dia merambat terus, itu tergantung dari teman-teman dari gempa kerjasama mungkin areal mana yang paling bagus orang blok begitu, supaya perambatnya itu tidak ke sini tapi ke sana begitu. Komunikasi artinya memang kalau ini kan zaman dulu belum ada ini merambat ini. Nah, setelah jadi merambat ya tergantung kebijakan teman-teman perusahaan, tapi biasanya teman-teman di perusahaan itu membackup itu agar tidak masuk lagi. Mereka sedikit bergeser sama masalah. Siap. Kan perusahaan juga jaga nama, Ya. turut melestarikan. Jadi nanti tinggal Pak Radius. Radius komunikasi saya dengan perusahaan, kalau boleh yang mana berapa meter, karena dia sudah merambat, kalau boleh ini saja yang di blok. Ini saya tambahkan lagi untuk ukuran lain, karena ini kita bicara kondisi real lapangan dengan penetapan batas HL dengan kondisi real yang ada setelah dibersihkan. Kira-kira ada bisa terukur Pak Radius dengan kacamata real yang ada ini, bisa lihat kira-kira saran ukurnya tadi sudah disampaikan tadi, dengan kondisi real yang ada, kira-kira berapa jumlah atau tingkat percepatan Pertumbuhan. ya, laju pertumbuhan dengan kondisi alam ini kan, dengan kondisi ini. Kira-kira dalam jangka waktu sehingga kita bisa hitung ketika perusahaan sebelumnya meninggalkan ini, kemarin batas di mana, sekarang setambah dengan ketinggian kecepatannya misalnya seperti segini gitu. Yang sudah dilakukan oleh perusahaan, apakah ada sentuhan, apakah ditebang ataukah dimusnahkan dan sebagainya, ada ataukah tidak, sehingga ini juga menjadi bargaining bahwa ternyata percepatan untuk pertumbuhan ini mangrove ini dalam 1 tahun kira-kira dia berkembangnya berapa, kira-kira seperti begitu. Tapi izin saya mau tanya dulu, apakah memang di sebelah situ sebelumnya areal daratan bukan mangrove? Bukan mangrove. Bukan mangrove ya? Bukan mangrove. Area ini kan belum ada kegiatan selama 20 tahun Pak. Iya. 20 tahun area ini. Jadi kondisi lapangannya kan jadi lain. Karena di areal HGU kita saat ini parit-parit dia alih fungsi semua Pak. Alih fungsi ini mempengaruhi perempetan ini Pak. Dan kita juga saat ini dalam proses penanggulangan itu kita juga membangun kerjasama dengan pihak-pihak penggarap agar area-area yang nungsu alih fungsi itu tuh minta bantu untuk normalisasi. Kemudian untuk di bagian HL kita juga sudah berkoordinasi dengan Bappedas, kalau ketika ada normalisasi kita menunggu petunjuk dari mereka baru kita lakukan kegiatan. Yang itu pikiran saya mengarah ke sana. Karena antara 20 tahun saja itu sudah berubah wujud ini. Ini sudah berubah wujud ini. Sudah berubah wujud Pak. Kita lihat. Ya. Tadi undang-undang yang saya bilang tadi Pak, Undang-Undang Nomor 26, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Pak. Nanti mohon dibaca Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Di situ di pasal 5 ayat 2 disebutkan pada poin C, yang termasuk dalam kawasan lindung adalah C, kawasan suaka alam bla 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 sampai kemudian kawasan pantai berhutan bakau begitu. Jadi dalam penataan ruang area yang berhutan bakau disebut sebagai kawasan lindung. Tapi undang-undang ini tidak menetapkan kawasan lindung ini lalu bagaimana pengaturannya. Karena bukan hutan lindung disebut, hanya kawasan lindung. Kalau hutan lindung Undang-Undang 41 yang menegaskan tentang kehutanan, tapi ini kawasan lindung dan tidak ada jelas sanksi di undang-undang itu gitu. Penegasan atas pasal ini itu tidak ada. Ini orang bisa multitafsir. Betul. Bisa multitafsir. Betul. Tapi maksudnya kenapa disebut kawasan lindung? Karena memang mangrove itu punya fungsi ekologis yang sangat-sangat penting. Nilai. Begitu. Saya closing video deh. Siap.